Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina 'amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita awali khutbah dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu hingga datang yang kamu yakini, yaitu ajal. Atau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga ajal menjemputmu. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, hamba pilihan Allah. Namanya sudah disebut sebelum Muhammad itu lahir, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura allazi ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyal ummiyal ladzi, nabi yang ummi. Ummi bermakna induk atau ibu dari segala keteladanan, tempat untuk
umatnya mengambil panutan suri dan tauladan an-nabiyyal ummiyya, nabi yang ummi, yang sebelumnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi kemudian Allah memberikan pengetahuan yang banyak kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ahli di dalam membaca dan menulis, sehingga ada di dalam fiqh dakwah kita membaca khatmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya stempel itu lahir karena ada surat menyurat. Banyak surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Herakla dan raja-raja lainnya. Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Malik Herakla wa'budullaha wa la tusyriku bih. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Raja Heraklius atau Raja Herakla, a'budullaha wa la tusyriku bih, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil, serta sebelum kitab Taurat dan Injil, suhuf-suhuf yang difirmankan oleh Allah kepada nabi-nabi lain selain Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Di atas mereka ada nabi-nabi lain, dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebut dan sudah menjadi bahan pembicaraan di kalangan umat-umat dahulu. Secara logika mungkin ayat ini sulit untuk diterima dan dicerna, tapi yang berfirman ini adalah Allah yang maha mencipta, akan menciptakan hambanya yang menjadi nabi di akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya disebut di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil ada Ahmad, Muhammad, dan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Segala urusannya dikembalikan kepada Allah, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa, dan sangat sabar di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah. Para nabi semua digelar dengan Al-Mutawakkil, orang yang berserah diri kepada Allah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan terhadap perjuangan para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah azza wa jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah baik di dalam kitab-kitab yang lama maupun di dalam kitab suci Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh ada pada dirimu ya Rasulullah akhlak yang sangat agung. Maka hendaknya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah,
yang sudah disampaikan oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan dakwah, mengajak manusia untuk berbuat dengan hal-hal yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Rasul menerangkan kepada umatnya, kepada sahabatnya mana yang baik, hal-hal yang baik, baik perbuatan maupun makanan. Rasul menjelaskan bahwa unta bisa dimakan, kambing bisa dimakan, domba bisa dimakan, dan binatang-binatang yang telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan kepada sahabat dan umatnya mana yang keji, mana yang harus ditinggalkan, hal-hal yang kotor yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan Rasul diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menumpas, untuk menghilangkan berbagai macam belenggu, berbagai macam beban yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah untuk beribadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah membaca Al-Qur'an di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kafir-kafir Quraisy mengambil batu, melempari orang-orang yang sedang beribadah dan membaca serta menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, karena pada waktu itu Al-Quran belum dicetak seperti ini. Ada di dalam dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dada para sahabat. Ketika Rasul meminta para penghafal Al-Quran untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang sangat indah seperti Abdullah bin Mas'ud, bacaan-bacaan mereka bisa membuat musuh-musuh Islam tercengang mendengarkan suara-suara Al-Quran. Tetapi tatkala mereka pulang ke rumahnya masing-masing, disakiti, menjadi beban, sedih, gundah dan gelisah para sahabat di dalam menyiarkan Islam. Tapi Rasul datang memberikan semangat. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya datang memberikan kabar gembira dengan menghilangkan berbagai macam beban dan belenggu yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Maka Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi", maka orang-orang yang percaya dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, muliakan Rasulullah, wa nasaruhu, tolong perjuangan Rasulullah. Ini yang dilakukan oleh umat Islam di dunia di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan Rabiul Akhir, memuliakan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia peringati sejarah lahirnya, dia peringati sirah an-nabawiyahnya, dia peringati tentang bagaimana cara dakwah dan risalah yang pernah disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan beban, penuh dengan belenggu. Dan kalau kita membaca di surah Al-Anfal ayat 30, ada 3 rencana jahat dari kafir-kafir Quraisy. Pertama, liyusbituka, ini Allah yang memberitahu kepada Nabi ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Peristiwanya di Mekah, Allah ceritakan, dulu engkau ya Rasulullah, mereka ingin menangkapmu, au yaktuluka, atau mereka ingin membunuhmu, au yukhrijuka, atau mereka ingin mengusirmu. Semuanya digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga Nabi bisa selamat untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Inilah makna Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan menyampaikan risalah. Allah yang menjaganya, Allah yang membuat perhitungan terhadap perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, di akhir zaman, dan juga Nabi penutup, Nabi akhir zaman, dan kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berjumpa di dalam ayat-ayat Allah. Fallazina amanu, maka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, muliakan Rasulullah, wa nasaruhu, tolong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak terjadi perselisihan di muka bumi ini setelah Rasul meninggalkan kita semua, setelah Rasul diwafatkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman, wa azzaruhu, muliakan Rasulullah, wa nasaruhu, tolong perjuangan Rasulullah, wattaba'un nural ladzi ma'ah, dan ikuti cahaya atau Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang selalu mengikuti Allah, memuliakan Rasulullah, menolong perjuangan Rasulullah. Dan Allah telah memerintahkan Nabi kita agar Rasulullah yakin bahwa Muhammad benar-benar Nabi dan benar-benar Rasul. Allah perintahkan, tampilkan dirimu ya Rasulullah, sampaikan ke seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semua. Inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kalian semua. Allah allazi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah lah yang mewafatkan seluruh umat manusia. Allah menerangkan lagi sama seperti dengan ayat di atas. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah An-Nabiyal Ummi, Nabi yang penuh dengan suri dan tauladan, induknya, ibunya dari segala contoh dan tauladan. Allazi yu'minu billahi wa kalimatih, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah, pasti mereka akan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Rasul, semoga hidupmu terarah sepanjang masa. Jika selama ini mungkin kita mengabaikan,
titah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menawarkan ada satu pengetahuan dari Allah yang ayat ini tadi kita awali di dalam rukun khutbah. Wallazina 'amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah melakukan kejahatan, telah melakukan berbagai macam kemaksiatan, Allah Maha mengetahui bahwa umat Muhammad di akhir zaman juga ada pelaku-pelaku maksiat. Ini sebenarnya cerita untuk umat Nabi Musa alaihissalam, tapi Allah menerangkan juga kepada umat Muhammad. Dan Allah yang Maha tahu nanti di akhir zaman juga banyak orang-orang yang bergelimang dalam maksiat. Padahal dia itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menolong perjuangan Nabi. Dia tidak memuliakan junjungannya yang telah lama wafat, yang dipuji oleh Allah, tapi dia menghina nabinya sendiri dengan tidak mau beriman, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan solusi di dalam surah Al-A'raf ayat 153. Dan orang-orang yang telah terlanjur melakukan berbagai macam kejahatan, kemudian dia bertaubat setelah dia bergelimang dalam dosa, wa amanu, kemudian dia beriman, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu setelah engkau bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa, kamu akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita renungkan kembali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi dan sahabat serta umat yang hidup di zaman Rasulullah berjuang mati-matian li'la'i kalimatillahil ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang mulia. Semoga umat Muhammad yang mulia ini tidak ada yang menghina sejarah perjuangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal ansam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.